Ya, baik anak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Siap untuk memulai pembelajaran? Oke, sebelumnya biar semangat, Bapak mau kasih ice breaking ke kalian semua ya. Oke, ice breaking biar semangat. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, semuanya ketawa. Oke, kita tepuk semangat ya, tepuk semangat. Ya, oke lagi biar semangat, biar ngantuk. Tepuk semangat. Ya, siap. Kita mulai. Sebelum mulai pembelajaran, kita baca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Tapi untuk hari ini dengan jadwal pelajaran IPS ya. Kita melanjutkan pertemuan sebelumnya, yaitu sebelumnya membahas tentang benua, ingat nggak? Ya, benua yang ada seluruh hidup dunia. Sekarang kita lanjut lebih detail lagi, yaitu tentang hubungan Indonesia dengan negara-negara yang ada di dunia. Silakan buka buku paket kalian halaman 77. Udah belum? Udah ya. Oke, sekarang kita bahas yang pertama materinya, yaitu tentang hubungan Indonesia dengan negara-negara yang ada di dunia. Nah, Indonesia punya hubungan khusus dengan negara-negara di dunia. Dunia pun juga sama mempunyai hubungan dengan negara Indonesia. Kenapa kita saling berhubungan? Karena sesama negara kita saling membutuhkan. Apa yang biasa kita saling atau kita selalu butuhkan dari negara satu dengan negara yang lainnya? Ada yang tahu? Apa? Perdagangan. Dari segi apa? Perdagangan. Apa lagi? Ekonomi, Bang. Segi ekonomi. Oke, perdagangan dan segi ekonomi. Pertama yaitu perdagangan. Apalagi? Ekonomi. Hubungan ekonomi, kerjasama bidang ekonomi. Apalagi? Apa yang lain? Perdagangan itu bisa masuk ke industri ya. Industri. Ekonomi itu ya perdagangan ya, banyak. Apalagi? Nah, apa lagi? Ada lagi yang lain? Apa? Hubungan yang ada di dunia tuh hubungannya apa? Budaya, benar. Apa lagi? Benar. Transportasi. Apa lagi?
Globalisasi. Komunikasi. Apa lagi? Globalisasi, Pak. Bidang globalisasi. Globalisasi itu global ya. Global itu artinya perubahan. Oke, kita bahas satu dulu di sini. Pertama, hubungan Indonesia dengan negara lain di dunia. Oke, pertama kita bahas tentang perdagangan. Nah, kenapa perdagangan ini kita ada hubungan kerjasama? Karena tiap antara satu negara dengan negara yang lain itu saling membutuhkan. Contoh, tiap negara punya ciri khas nggak? Punya. Contoh, Indonesia ciri khasnya itu apa? Barang dagangan yang bisa dijual ke luar negeri. Batu bara. Apa? Batu bara. Batu bara, benar. Industri batu bara. Apalagi ciri khasnya? Batik. Batik itu masuknya ke budaya ya. 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 Nah, batik ini masuknya ke budaya. Kalau batu bara masuknya ke industri. Apalagi minyak bumi. Masuknya kemana dia? Apa? Industri. Apalagi yang punya di Indonesia apa? Oh benar, rempah-rempah. Masuknya kemana tuh? Apa? Perdagangan ya atau ekonomi. Apalagi? Kopi bisa. Apalagi yang ciri khasnya yang di luar nggak ada. Cuma Indonesia doang yang punya. Apa? Tadi batik nih nggak ada ya? Original nih, original. Nggak ada lagi, orang luar negeri itu nggak ada. Pernah ceritanya kemarin orang Malaysia dia ngaku-ngaku ya. Ada orang luar negeri datang ke Malaysia, dikenalin ini batik loh, batik dari Malaysia. Dia ngaku-ngaku. Loh, bukannya batik dari Indonesia? Enggak, dari Malaysia ada kok, dia ngaku-ngaku. Nah, itu nggak boleh ya. Nah, ada lagi? Yang ciri khas Indonesia apa lagi? Makanan. Oh iya, makanan rendang katanya. Rendang, kuliner ya, apa lagi? Yang berupa ini coba, yang berupa benda. Keris ya, benar. Apa lagi? Apa? Golok. Golok bisa. Apa lagi? Wayang ya, benar. Wayang itu tradisional Indonesia. Apa lagi? Angklung, benar. Apa lagi? Lagi Indomie Pak, Indomie ya bisa Indomie. Lagi yang sifatnya kebudayaan, coba. Tadi ini yang bicara sifatnya kebudayaan nih. Apa tadi? Keris, golok, wayang, angklung, apalagi batik, apalagi yang orang luar negeri nggak punya apa? Candi Borobudur ya, itu bidang, itu ada 2 bidang nanti ya, kita bagi sebagai 2 bidang. Nah ini dikasih Indonesia tahu nih. Coba kalau negara lain, misalnya yang kita nggak punya tapi ada di negara lain, misalnya dari Cina. Ciri khasnya apa Cina tuh? Ayo, apa ciri khasnya? Makanya sipit-sipit Pak, bukan. Itu orangnya, bukan budayanya yang kira-kira menjadi ciri khas dan kita butuh akan kebudayaan mereka gitu, atau alat barang-barang mereka. Cina itu terkenal dengan perdagangannya atau dengan barang-barang. Nah, kenapa barangnya dia? Murah sekali dari Cina tuh. Contoh, kadang kamu mengerti nggak? Potongan kuku coba kamu lihat, made in apa? Cina. Bahkan korek kuping juga ada, made in Cina. Atau bahkan apa gitu? Bros, cemiti, ya kan? Cemiti itu kan cemiti, ya kan? Terus apa itu? Jarum pentol juga kan? Karena dari Cina juga kan?
Tapi itu bukan ciri khas ya, tapi itu bagian dari perdagangan mereka. Tapi dia punya ciri khas sendiri. Kamu tahu baju koko nggak? Baju kenapa disebutnya koko? Koko itu kan orang Cina. Kenapa disebut baju koko? Karena sejarahnya baju koko itu berasal dari pakaian Cina. Pakaian Cina yang rapi dan diadopsi dipakai sama orang Indonesia, maka orang nyebutnya baju koko. Padahal baju muslim, karena dia di rangnya itu ada bagian tertentunya sama ada kancingnya, ada variasi tertentu, makanya disebut koko disebutnya ya. Padahal itu dari Cina ya, kalau kamu tahu sejarahnya. Ya. Kemudian kita lagi negara lain apa? Ada yang tahu nggak ciri khasnya? Selain Cina, dari barang-barangnya apa? Jepang, oke. Apa Jepang nih ciri khasnya? Transportasi, Pak. Oke, transportasinya seperti apa? Benar, kereta. Apalagi? Mobil, iya. Mobilnya apa nama mereknya? Ada Toyota, ada Honda, kan? Apalagi? Nissan. Banyak ya, Nissan. Wah, kamu mau main game DDR nih mas? Ya, ya kan? Ya kan? Nah, Cina apa? Banyak. Dia tadi ada bulu kokonya, terus ada, kamu tahu mie ayam nggak? Mie ayam. Mie ayam itu dari Cina ya? Sejarahnya itu mie ayam sumpit atau sumpit nggak? Mie ayam yang pakai sumpit itu sejarahnya dulu dari Cina. Dari Cina dia dulu. Dia makanya Cina ke Jepang ya? Kalau ke Cina Jepang kalau nggak salah gitu ya. Kenapa? Karena dia sejarahnya itu pakai sumpit dan makannya itu mangkok kecil. Kamu sudah lihat kan orang Jepang makan atau orang Cina makan? Assalamualaikum. Salam ya. Pelajaran akidah apa, Ya, Pak? oke tunggu ya. Ya. Jadi bapak Itu. Salam. Ya. Jadi apa? Tadi dari baju koko, kemudian ada makanan, ya kan? Itu juga dari Cina juga. Terus tadi dari Jepang banyak yang transportasi kereta ya. Kalau kamu tahu komuter lain, itu kereta, itu dia kita mengapa namanya? Nah, tuh apa tadi? Ada ekspor, ada impor. Nah, coba ekspor apa artinya? Dari Indonesia. Barang yang kita buat, kita jual dan kirim ke luar negeri. Kalau impor apa? Dari luar negeri. Barang yang dibuat di luar negeri dijual dan kita beli ke Indonesia. Kalau ekspor dari dalam keluar, kalau impor dari luar ke dalam. Contoh barang ekspor. Tadi barang impor ya. Kereta dari Jepang kita beli jadi komuter lain yang ada di Indonesia. Itu berarti kita mengekspor atau mengimpor? Mengimpor. Ya. Lanjut, ada nggak barang yang kita jual ke luar negeri? Kamu tahu ini nggak? Rotan. Rotan kan banyak ya, kerajinan tangan rotan. Ada yang dibuat baku, ada yang dibuat meja, ada yang dibuat kipas, ada yang dibuat papan tembok atau tas, ya, dan sebagainya. Itu kita juga mengekspor karena orang luar negeri sebagian juga ada yang suka dengan kerajinan tangan yang kita buat. Rasanya karena unik dan punya ciri khas, ya seperti itu. Itu juga banyak diekspor. Bahkan apa? Kayu, ukiran-ukiran kayu, ya. Kayu yang diukir dibentuk sedemikian rupa itu juga banyak diekspor keluar negeri. Ya, jadi banyak yang kita ekspor atau keluar negeri itu banyak. Dan dari luar negeri itu juga banyak yang kita belum mampu untuk membuatnya atau kita juga membutuhkannya. Contoh pesawat terbang. Nah, pesawat terbang kita bisa nggak bikin sendiri? Nggak bisa. Dulu sempat pernah di masa pemerintahan siapa kita bikin pesawat sendiri? Di Habibie. Cuman itu hanya sementara waktu saja karena kita mempunyai kekurangan yaitu di bahan baku dan regulasinya dan perawatannya ternyata membutuhkan biaya besar. Karena regulasinya sulit dan juga bahan bakunya juga didapatin di dalam negeri juga agak sulit. Dibandingkan kita beli dari luar negeri, barang-barang yang kita buat sendiri lebih mahal, lebih baik kita beli sekalian dari luar negeri. Ya, seperti itu. Terus apa lagi? Dari Korea.
Dari Korea misalnya nih, banyak dari Korea nih. Apalagi? Handphone. Apa yang dari Korea? Samsung. Samsung ya. HP Samsung. Samsung itu adalah produknya dari Korea asli, Korea Utara atau Korea Selatan? Republik of Korea. Korea Selatan, bukan Korea Utara ya. Korea Utara itu terkenal dengan diktatornya, diktatoran pemerintahnya. Tahu nggak Korea Utara itu siapa pemimpinnya? Terkenal kejam, terkenal sadis, tapi siapa sangka beliau tegas dan kejam karena beliau mengutamakan kesejahteraan rakyatnya dan juga keutuhan bangsanya supaya tidak banyak lebih terkontaminasi dengan pengaruh global, dengan pengaruh dari negara di luar. Jadi dia memprotek negaranya sedemikian rupa supaya negara itu nggak banyak terkontaminasi dan tercampur baur, ya, terpengaruh dari negara luar, terutama dari bidang komunikasi dan teknologinya yang menurut Kim Jong Un banyak nggak bagus buat negara. Ya, jadi nanti kalau kebanyakan budaya yang masuk ke dalam negeri akan merusak jati diri dari negara itu sendiri. Jadi rusak, jadi nggak punya ciri khas kalau terlalu banyak masuk. Makanya kita sebagai warga dan masyarakat Indonesia harus bisa memfilter, menjaga dan membatasi. Contoh, ada bukti ada pakaian dari luar negeri banyak yang sopan atau yang enggak? Dari negara-negara barat misalnya banyak pakaian yang nggak sopan nggak? Banyak. Contoh, pakaian keluar rumah ada yang cuma segini doang, ada yang pakai roknya pendek, ya kan? Lakinya rapi-rapi pakai jas tapi perempuannya pakaiannya terbuka. Nah itu budaya-budaya dari luar negeri yang nggak boleh ditiru. Nah itu khawatiran itu kita harus seperti itu. Kemudian dari segi budayanya juga, kamu tahu TikTok nggak? TikTok itu dia masih bidang apa? Dia ada dari bidang mana TikTok? TikTok kalau digunakan dengan yang orang-orang yang baik akan menghasilkan informasi berita-berita yang bagus. Tapi kalau TikTok dipakai untuk membuka hal-hal yang
televisi yang gede itu komputer gede itu ya. Baru sekitar tahun 2004. Biasanya di HP dia bukan pakai kuota, dia malah ngambil pulsa internet dan sekali buka web itu udah pulsanya 5 sampai 10.000. Baru buka web doang ya, udah ngambil pulsanya banyak sekali. Ya, jadi boros. Sekarang ini zaman ada yang namanya kuota, ya berapa M, berapa KB dan sebagainya. Itu ya. Kemudian bidang ekonomi yaitu globalisasi perekonomian dengan adanya aktivitas ekonomi yaitu perdagangan, jual beli, ya. Kemudian bidang transportasi kayak Bapak tadi bilang ada pesawat terbang yang kita butuhkan dari negara lain, kemudian kendaraan, kereta api yang kita beli dari negara Jepang, ya. Oke, lanjut halaman 83. Halaman 83 ya. Dukung kerjasama Indonesia dengan negara di dunia. Nah, di sini nih, ya. Ya. Nah, tadi ada yang pernah bilang nih warisan budaya Indonesia ya. Warisan budaya Indonesia tadi apa aja itu di halaman 87. Jadi warisan budaya negara kita Indonesia itu harus terdaftar di data dan diakui oleh UNESCO. Apa itu UNESCO singkatannya? United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization sebagai warisan budaya yang diakui oleh dunia, ya. Tuh. UNESCO membagi warisan budaya tersebut menjadi budaya benda dan budaya tak benda. Budaya benda contohnya apa? Budaya yang berupa benda yang kelihatan tadi. Apa? Budaya salah. Budaya berupa benda. Oke, ya. Yaitu tadi apa? Keris, apalagi? Bola, apalagi? Candi ya, candi ya. Candi, kemudian apalagi? Batik, apalagi? Kemudian budaya yang tak terlihat apa? Yang tak terlihat apa? Pencak silat. Apalagi? Apalagi? Tarian apalagi? Yang tak terlihat, lagu apalagi? Lagu daerah apalagi? Ada lagi yang lain? Gamelan, ini maksudnya benda atau bukan? Benda. Ini yang budaya kita lihat ya. Ada pencaksilat, tarian, lagu daerah, dan seni budaya atau adat istiadat. Oke, ya. Nah, baik. Itu ada di halaman 87 sampai 89. Baik anak sekalian, nanti setelah ini bisa kalian kerjakan tugas yang ada di buku paketnya, ya. Ada di buku paketnya. Tadi di halaman 78 sampai 79 ditandai dulu, sudah. Lanjut di halaman 81 dan juga 82. Oke, ya. Dan yang terakhir di halaman 92
96. Oke, sudah jelas semuanya? Baik, teman sekalian, untuk materi hari ini tadi yang pertama tentang apa? Hubungan Indonesia dengan negara yang ada di Indonesia, yaitu hubungannya ada hubungan ekonomi yang meliputi perdagangan, kemudian pendidikan salah satunya contohnya adalah pertukaran pelajar, budaya, ya, dari budaya yang terlihat atau yang tidak, ya, yang harus dijaga, kemudian transportasi, ada kendaraan, kereta, ya, kemudian komunikasi ada handphone, kemudian globalisasi, ya kan, lanjut banyak sekali di sini ya. Ada hal-hal yang kita butuhkan dari luar negeri dan juga ada hal-hal orang luar negeri yang dibutuhkan dari Indonesia. Jadi saling bertukar. Ya. Baik, itu saja materi yang bapak sampaikan hari ini. Kurang mohon maaf, jangan lupa tugas yang dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.